Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih ngopi bareng bersama Ujang Raweng. Andum kauruh kali ini adalah Ujang Raweng akan membuka tentang proses menerima. Proses menerima ini adalah, kalau kita lihat dari sebuah gambar wayang atau dalam cerita wayang, proses menerima itu ibarat Sumantri dengan Sukrosono, yaitu dalam lakon Sumantri Ngenger ya. Kenapa begitu? Karena begini, badan ini ketempatan baik dan buruk. Jadi ya, baik dan buruk ini memang sudah satu paket yang ada di dalam diri kita. Jadi tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Karena kita kalau misalkan senang aja, ya kita juga bisa gila kalau cuma senang aja, tidak ada susahnya. Atau bisa lupa daratan ya kalau kita misalkan senang aja. Tapi kalau kita susah aja, ya kita bisa lebih gila, bahkan lebih parah. Makanya dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan ya. Di dalam kelir wayang ini ada gambar yang namanya banteng dengan macan. Artinya seseorang itu mau melakukan kebaikan pun ada yang menghalangi. Mau melakukan keburukan pun ada yang menghalangi. Jadi memang baik dan buruk itu, bungah lan susah, itu memang sudah satu paket ada di dalam diri kita. Tapi betapapun bagusnya kita, tanpa ada keburukan, kita tidak akan maju ya. Makanya kemanapun Sumantri berjalan, itu adanya yang sifatnya jelek itu tadi, yang menjadikan dia selalu ngikut. Tetapi justru malah bikin Sumantri sendiri sukses. Dia bisa kawin dengan putri cantik, dia bisa mindah Taman Sriwidari, dia bisa dihargai oleh wanita-wanita cantik. Itu pun bukan karena dari perjuangan Sumantri sendiri, tapi dari perjuangan adiknya yang menjijikan tadi. Artinya di dalam tubuh kita yang sudah paket komplit, ada bunga atau ada susah atau ada senang ya. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu, memang sudah jadi satu paket. Terus bagaimana kita memproses agar di dalam diri kita itu bisa menerima? Karena kan selama ini kan kita bisa nerima kan cuma yang enak-enaknya aja atau yang sifatnya senang aja. Giliran dikasih susah, satu detik pun kita sudah sambat atau sudah susah, udah ngeluh, ibaratnya begitu. Lalu proses penerimanya bagaimana supaya kita itu bisa menerima semuanya dengan adil begini ya. Kekuatan hati ini kan kalau kita diam, maka kekuatan hati itu ada ya. Terus bagaimana kita bisa diam ya, kalau hati kita tidak tentram ya. Terus bagaimana hati kita bisa tentram? Kalau kita pengen tentram, kita harus bisa menyingkirkan nafsu 4 perkara tadi. 4 perkara nafsu yang harus kita singkirkan itu adalah nafsu
yang sifatnya dari mutmainah, alam atau dan sapi turute misalnya, alawiyah. Nah, itu kan nafsu-nafsu 4 perkara itu harus kita singkirkan ya, supaya kita bisa tentram, bisa diam ya. Setelah kita bisa diam, bisa nyingkirin 4 perkara itu, baru kita proses nerima. Bagaimana kita bisa nerima? Kita harus sabar ya kan. Sabar. Sabar itu adalah mustikaning ati ya. Jadi kalau kita pengen tentram harus diam, dan diam harus tentram, dan dibulak-balik itu aja. Dan kalau hati kita sudah diam, tentram, baru proses menerima itu bisa terjadi. Terus bagaimana praktek sabar sendiri? Karena kan orang kan sabar ini kan taunya kan cuma di mulut aja ya. Sabar, sabar, sabar gitu ya. Tidak tahu cara jalannya seperti apa. Sabar yang sering diucapkan manusia itu adalah sabar yang cuma di mulut, yang tidak tahu arah dan langkah. Jadi setengahnya putus asa. Jadi bisanya kita sabar, bisa kita nerima, itu karena olah angin yang ke dalam ya. Dengan cara tarik napas, misalkan ya, tarik napas begini sekuatnya. Aku nerima gitu ya. Nah itu tarik napas itu, tarik yang panjang, aku nerima ya kan. Nah, setelah ditahan, aku nggak mau direcokin gitu ya. Jadi proses menerima itu seperti itu ya. Ingat-ingat ya, aku nerima dan aku nggak mau direcokin, yaitu di dalam hati di saat kita narik napas yang panjang. Setelah itu selesai praktekin ini, selanjutnya adalah kita nyipta badan kita sendiri. Nyipta badan kita sendiri dalam 3 menit. Ya. Gitu. Sambil bilang tadi, ya, diulangi, maksudnya 2 kali ya. Di saat tadi tarik nafas, aku nerima, ya. Aku nggak mau direcokin. Nah sekarang diulangi di saat kita nyipta badan kita sendiri. Ya. Nah itu harus mulai praktek dalam hati. Kita bayangkan di situ bahwa aku nerima itu tadi. Jangan diucapin ya. Tetap kita harus diam, karena diam itu adalah mustikaning hati ya. Nah, kalau sudah itu dijalani semua, baru kalian bisa yang namanya nerima itu. Memang proses nerima ini sangat-sangat sulit sekali karena bertentangan dengan panca indera. Dia harus perang dengan organ-organ tubuh yang lain ya. Dia harus berperang. Makanya ingat, diam itu adalah mustikaning hati. Dan kalau hati kita diam akan kuat. Kalau hati kita sudah kuat, semua orang ingin mendekati kita itu. Kalau kita kuat, kalau kita sudah diam seperti air bening, jadi semua orang itu ingin mendekat dan ingin menyidupnya. Nah, itulah hati kita itu seperti itu. Jadi kita bisa diam itu karena tentram, kita bisa tentram karena sabar, kita bisa sabar karena nerima. Nah,
Ini proses menerima sudah saya kutip. Semoga bermanfaat buat semua. Dari sekian perjalanan atau kawruh Ujang Rawing mungkin sangat berbeda dari pemahaman-pemahaman yang lain, tapi inilah bukti pemahaman Andum Kawruh Ujang Rawing. Cukup sekian kawruh narimo dari Ujang Rawing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.